Oke, yuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah perjuangan PGRI dalam memajukan pendidikan dan kesejahteraan guru. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah ke PGRI-an yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Bayu Firmansyah, MPD. Baik, langsung saja pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan merupakan fondasi utama kemajuan sebuah bangsa. Kualitas sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diterimanya. Di jantung proses pendidikan ini berdiri seorang figur sentral yang tak tergantikan, yaitu guru. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik yang menanamkan nilai-nilai, membentuk karakter, dan menginspirasi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, memastikan kualitas dan kesejahteraan guru adalah sebuah keniscayaan bagi terwujudnya sistem pendidikan nasional yang unggul. Lanjut, kita langsung ke bab 2, yaitu sejarah dan jati diri PGRI. Dari pergerakan kedaerahan menuju persatuan nasional. Akar organisasi guru di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa pergerakan nasional jauh sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1912, didirikanlah Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Organisasi ini menjadi wadah perjuangan awal bagi para guru pribumi yang pada masa itu sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dibandingkan dengan guru-guru dari bangsa Eropa. Jadi, guru-guru pribumi itu tidak sama dengan guru-guru yang di Eropa. Mereka sering mengalami perlakuan yang tidak sama, perlakuan diskriminatif. PGHB memperjuangkan kesetaraan hak posisi bagi guru-guru pribumi. Seiring menguatnya semangat kebangsaan, kesadaran untuk memiliki sebuah organisasi yang mencerminkan identitas keindonesiaan pun tumbuh. Puncaknya pada tahun 1932, 20 tahun kemudian. PGHB mengubah namanya menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Perubahan nama ini bukan sekedar perubahan label, melainkan sebuah penegasan sikap politik yang berani pada masanya menunjukkan bahwa para guru Indonesia ingin bersatu di bawah panji-panji nasionalisme, lepas dari bayang-bayang kolonialisme. Kemudian Kongres Guru Indonesia dan lahirnya PGRI. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi momentum yang menyulut semangat persatuan di segala lini, termasuk lahirnya PGRI. Bertepat di Surakarta pada tanggal 24 sampai 25 November 1945. Hanya 100 hari setelah proklamasi. Kongres bersejarah ini diselenggarakan. Dalam kongres tersebut, semua organisasi guru yang masih bersifat kedaerahan berdasarkan kelompok keagamaan maupun perbedaan lainnya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan sepakat untuk menghapuskan segala perbedaan tersebut. Mereka meleburkan diri menjadi satu kesatuan, satu wadah perjuangan yang diberi nama Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Tanggal 25 November kemudian ditetapkan sebagai hari ulang tahun PGRI. Jadi hari ulang tahun PGRI itu bertepatan pada tanggal 25 November. Kemudian adalah tiga jati diri PGRI. Yang pertama adalah organisasi perjuangan. Yang kedua adalah organisasi profesi. Yang ketiga adalah organisasi ketatanegaraan. Oh, organisasi ketenaga kerjaan, maaf. Kemudian bab 3 akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ahmad Zidan Fariki. baik bab 3 peran dan perjuangan PGRI. Perjuangan memajukan kualitas pendidikan. Kontribusi PGRI dalam arena pendidikan nasional bersifat multifaset dan adaptif sesuai dengan tantangan zaman. Era awal
era awal kemerdekaan hingga Orde Lama, peran utama PGRI adalah sebagai agen nation and character building. Guru-guru PGRI menjadi ujung tombak dalam pemberantasan buta huruf dan penanaman nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda yang akan menjadi pilar negara yang baru merdeka. Lalu era Orde Baru. Di tengah tantangan hegemoni pemerintah, PGRI tetap menunjukkan komitmennya pada pendidikan dengan mendirikan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan YPLP PGRI. YPLP menaungi ribuan sekolah di seluruh Nusantara dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang secara signifikan membantu pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian era reformasi dan lahirnya UU Guru dan Dosen. Era reformasi menjadi babak baru yang monumental bagi PGRI. Organisasi ini menjadi motor penggerak utama di balik lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. PGRI berhasil meyakinkan pemerintah dan DPR akan pentingnya payung hukum yang secara definitif mengakui guru sebagai profesi lengkap dengan standar kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Lalu program peningkatan kompetensi. PGRI di semua tingkatan aktif menyelenggarakan sebagai program peningkatan kompetensi guru. Ini meliputi seminar, lokakarya, pelatihan penulisan karya ilmiah, penelitian tindakan kelas atau PTK, hingga pelatihan literasi digital untuk menjawab tantangan pendidikan di era 4.0. Perjuangan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru. Sejalan dengan perjuangan memajukan pendidikan, PGRI menempatkan kesejahteraan guru sebagai prioritas utama. Logikanya sederhana, mustahil menuntut profesionalisme yang tinggi dari guru yang kondisi kesejahteraannya terabaikan. Advokasi gaji dan tunjangan. PGRI adalah suara terdepan dalam menuntut kelayakan gaji bagi guru. Berbagai aksi moral, audensi, dan lobby politik terus dilakukan. Perjuangan ini berkontribusi pada adanya kenaikan gaji berkala dan berbagai tunjangan. Perlindungan hukum dan pendampingan. Profesi guru rentan terhadap berbagai risiko, termasuk tuntutan hukum dari orang tua siswa atau pihak lain. Langkah ini memberikan rasa aman dan perlindungan yang nyata bagi para guru di lapangan. Bab 4. Tantangan kritik dan kesimpulan. Tantangan dan kritik terhadap PGRI sebagai organisasi yang besar dan telah berusia puluhan tahun, PGRI tidak kebal dari tantangan dan kritik. Beberapa kritik yang sering dialamatkan kepada PGRI menjadi bahan refleksi untuk perbaikan ke depan. 1. Transparansi dan iuran. Salah satu kritik yang muncul terutama dari kalangan guru muda adalah terkait mekanisme pemotongan dan pengelolaan iuran anggota. 2. Keseimbangan perjuangan. Sebagian pihak menilai bahwa PGRI terkadang terlihat lebih berat pada perjuangan hak dan kesejahteraan dan perlu lebih mendorong lagi aspek peningkatan kualitas dan pemenuhan kewajiban profesional anggotanya. 3. Independensi dan politik. PGRI seringkali berada dalam pusaran kepentingan politik. Tantangan terbesar bagi PGRI adalah menjaga independensinya agar tidak menjadi alat politik kelompok tertentu dan tetap murni fokus pada kepentingan pendidikan dan guru. Perjuangan Persatuan Republik Indonesia atau PGRI adalah sebuah epik panjang yang menyatu dengan denyut nadi pendidikan di Indonesia. Lahir dari semangat perjuangan kemerdekaan, PGRI
telah secara konsisten menjalankan tiga jati dirinya sebagai organisasi perjuangan, profesi, dan ketenagakerjaan. Melalui kontribusinya dalam memperluas akses pendidikan di masa-masa sulit, menjadi motor lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen yang monumental hingga perjuangan tidak henti untuk kelayakan upah dan perlindungan hukum bagi anggotanya. PGRI telah membuktikan diri sebagai pilar tak tergantikan dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan internal dan kritik eksternal, eksistensi dan relevansi PGRI tetap tak terbantahkan. PGRI dituntut untuk terus beradaptasi menjadi lebih transparan dan menyeimbangkan perjuangannya antara hak dan kewajiban demi mewujudkan cita-cita luhur. Guru yang profesional, sejahtera, terlindungi, dan bermartabat demi terwujudnya pendidikan nasional yang maju dan berdaya saing global. Perjuangan PGRI pada hakikatnya adalah perjuangan untuk masa depan Indonesia. Baik, saya kembalikan kepada rekan saya, Bahrul Ulum. Baik, sebelumnya terima kasih. Mungkin cukup ini presentasi dari kami. Jika kurang jelas atau ada pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar. Sekian dari kami kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.